Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 2 Januari ya, tanggal 3 Maret atau 3 Februari 2 Februari ya, 2 Februari besok jam 12.00 itu 3 Februari 2025. Kemudian Hijriah masuk tanggal 4 ya, setelah maghrib tanggal 4 Sya'ban 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan serta seluruh pembina yang sempat hadir yang saya hormati, Pondok Pesantren Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan Darul Arqam Gombara Makassar. Mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kita baca doa bersama, ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dan gudang perbendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, baik, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 35. Ya, nanti kita baca sama-sama ya. Saya harap semua bisa membuka Al-Qur'an kecuali yang hafal. Ya. Baik, ikuti saya ya. Saya dulu baru kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Ya, silakan. Uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. Silakan.
Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ya, sekarang kita pelajari tajwidnya. Ya, di sini yang pertama ada yang disebut mad tabi'i. Ya, mad tabi'i itu adalah panjang yang biasa, yang alami, yaitu satu alif atau dua harakat. Apabila ada fathah bertemu alif atau waw bertemu atau dhamma bertemu waw sukun atau kasrah bertemu ya sukun. Contohnya di sini kulna, jadi na itu mad tabi'i. Ya Adam, ya dengan Adam. Kemudian wakula, itu termasuk mad tabi'i. Minha syi'tuma wala taqraba hadhihi fatakuna minaz zalimin. Ya, ini banyak sekali mad tabi'i. Ya, jadi panjangnya biasa, jangan terlalu panjang, jangan juga pendek, ya, tapi panjangnya sedang. Kemudian yang kedua, izhar halqi. Ya, izhar itu artinya jelas, ya, diizharkan. Halqi itu huruf yang berada di kerongkongan. Jadi apabila ada nun mati ketemu hamzah, ya, jadi itu nunnya jelas. Uskun anta, jangan dikasih dengung, ya, jangan dipanjangkan uskun, jangan, tapi uskun anta. Antara lain hurufnya itu ada 6. Pertama hamzah, kedua ha, ketiga ain, keempat ha, kelima gain, keenam kha. Ya, jadi apabila ada nun mati atau sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan salah satu huruf yang 6 itu maka disebut izhar halqi. Kemudian yang ketiga izhar kamariyah. Ya. Contohnya di sini al jannah. Itu apabila ada alif lam al ketemu dengan salah satu huruf kamariyah. Ya, yaitu contohnya jim, al jannah. Maka lamnya dibaca terang, ya, dibaca terang, dibaca sukun al. Ya. Kemudian ada namanya yang keempat ikhfa. Ya, ikhfa itu apabila ada nun mati atau tanwin, ya, ketemu selain huruf izhar halqi, idgham bi gunna, idgham bila gunna, itu disebut ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar, ya, antara izhar dan idgham. Ya. Jadi bacanya itu jelas nunnya dan mendengung anta. Kemudian yang kelima gunnah. Ya, gunnah itu apabila ada nun bertasdid atau mim bertasdid, maka dibaca dengung. Umpamanya al-jannah. Ya. Kemudian berikut idgham syamsiyah. Ya, idgham syamsiyah kebalikan dengan izhar kamariyah. Idgham itu artinya dimasukkan, ya, atau didengungkan. Kalau izhar dijelaskan, diizharkan. Nah, contoh ada dua di sini, asy-syajarah.
Jadi lamnya itu tidak dibaca, tapi dimasukkan ke shin, huruf pertama dari sesudah lam, atau di tasdid asy-syajarah. Kemudian contoh yang lain az-zalimin, ya, az-zalimin. Jadi shin dengan za itu adalah huruf samsiah. Kemudian yang ketujuh yang terakhir mad arid lisukun. Ya, contohnya minaz zalimin. Mad itu artinya panjang, ya. Kemudian arid tiba-tiba, kemudian sukun itu berbaris mati. Nah, artinya kalau ada mad tabi'i berada di tempat berhenti atau wakaf, maka itu disebut mad arid li sukun. Mad artinya panjang, arid tiba-tiba dibaca sukun, ya. Jadi huruf terakhirnya itu dibaca sukun. Dan cara membacanya itu ada 3 macam. Ya, pertama membaca panjang sekali, ya, yaitu 3 alif atau 6 harakat. Az-zalimin. Ya, itu yang utama. Kemudian yang kedua sedang, ya, 4 alif atau 2 alif atau 4 harakat. Ya, az-zalimin. Kemudian yang terakhir yang paling singkat pendek, ya, sama mad tabi'i. Kalau yang kedua itu 2 kali mad tabi'i, kalau yang ketiga 3 kali mad tabi'i. Kalau yang terakhir 1 kali mad tabi'i, sama panjangnya mad tabi'i, atau 1 alif step 2 harakat. Az-zalimin. Ya, baik. Setelah kita membaca tajwidnya dan membaca ayatnya, kemudian terjemahnya, ya, terjemahnya saya terjemahkan dulu secara kesemuanya. Nah, baru kita baca secara kata per kata, dan nanti saya dulu sendiri, ya. Baik, sini wa qulna ya Adam, kami berkata, ini Allah yang berkata, qulna ya Adam, kami berkata, hai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, wa zaujukal jannah, ya, beserta istrimu di surga, wa kula minha, dan makanlah kalian berdua dari apa yang ada di surga itu, ragadan, ya, sesuka hatimu, hai susituma, ya, secara senang, wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan kalian dekati kalian berdua pohon ini, fatakuna minaz zalimin, maka kalian menjadi orang-orang yang zalim. Baik, ikuti saya, ya. Saya dulu baru kalian. Jadi saya baca bahasa Arabnya dan terjemahnya per kata, kemudian kalian ikuti. Wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, wa zaujuka, dan istrimu, al jannata, surga, wa kula minha, dan makanlah kalian berdua darinya, ragadan, hingga puas, haitsu, sebagaimana, syi'tuma, kalian berdua suka,
Wala taqraba, dan janganlah kalian berdua mendekati. Hazihi syajarata, pohon ini. Fatakuna, maka kalian berdua menjadi minaz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Ya, sekarang ini nahwunya ya, nahwunya. Ya, I'rabnya. Di situ ada beberapa harfu ataf. Ya, harfu ataf itu kata depan atau kata bantu untuk menyertai, ya, antara lain waw, fa. Kemudian ada harfun nida. Ya, harfun nida itu kata depan untuk memanggil, umpamanya ya. Kemudian sesudahnya itu al-munada, nah, yang dipanggil. Ya. Kemudian ada fi'lun amrin. Ya, fi'lun amrin itu antara lain suskun. Ya, uskun artinya tinggallah, kata kerja perintah. Uskun, jadi itu barisnya non mati, ya. Kemudian wakula, nah itu, dan makanlah kalian berdua. Jadi alifnya itu disebut aliful isnain. Ya, makanlah kalian berdua. Domir, ya, domir kata ganti yang bersambung. Kemudian ada fa'il. Fa'il itu, mohon jangan cerita ya. Saya harapkan tenang, ya, dengarkan baik-baik. Karena kalau kalian cerita, ya tidak masuk di hati, tapi keluar telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mohon diperhatikan ya, jangan cerita. Ya, saya harap supaya bisa dimengerti. Ya, kemudian ada, ya, saya kira ini untuk kelas-kelas tinggi ya, karena di sini tidak semua kelas tinggi. Ya, ada siswa baru kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi kalau kelas 5, 6, ya itu sudah bisa belajar nahwu. Tapi kalau kelas 1, 2 SMP ya belajar tajwid. Ya, saya kira tidak apa-apa. Nah, yang penting ini kita belajar tafsir dalam pengamalan, ya. Bukan hanya ilmunya, tetapi amalnya juga penting. Ya. Karena tidak ada gunanya ilmu tanpa amal. Ya, dalam pepatah Arab dikatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya, ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi amalkan ilmu ini yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi ayatnya mengatakan wa qulna ya Adam uskun anta. Jadi wa qulna itu artinya kami berkata. Ya, yang dimaksud kami di sini adalah Allah. Nah itu menunjukkan kami, domir. Ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah kamu. Ya, uskun. Anta, kamu, yaitu Adam. Jadi di sini artinya, dan kami berfirman, hai Adam, berdiamlah kamu. Jadi kalau tafsirnya itu anta, itu takkid, artinya menguatkan, menekankan domir yang sebelumnya. Nah, karena ada domir sebelumnya itu, kata ganti sebelumnya itu namanya mustatir, ya. Domir mustatir itu tersembunyi, tidak nampak. Uskun, ya, tidak nampak. Di situ ada arti kamu. Kemudian ditambah lagi anta. Ini domir kata ganti yang berpisah, munfasil kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, jadi takkid lid domir al mustatir liatif alaih. Kamu sendiri, kamu yang kedua berfungsi sebagai penguat bagi yang pertama. Jadi penguat itu betul-betul kamu yang dimaksud itu adalah Adam. Nah. Kemudian
Yang kedua al-ayat wa zaujuka. Ya, zaujuk itu kalau dalam bahasa Arab zaujuk bisa berarti pasangan, bisa berarti suami, bisa berarti istri, zaujuk, ya. Tetapi kalau ada tak marbuta, zaujatun, itu berarti istri. Ya. Tapi kalau zaujun itu bisa berarti pasangan dan pasanganmu, wa zaujuka pasanganmu, wa zaujuka dan istrimu, bisa juga suami. Ya, karena umum, zaujun itu bersifat umum, tidak sama zaujatun bersifat khusus istri. Kalau zaujun bisa istri, bisa suami. Tapi yang dimaksud di sini adalah istri, yaitu Hawa. Ya, Hawa itu nama istrinya Adam alaihissalam. Jadi ini terbuat dari tulang rusuknya Adam. Bil madi wa kana khalquhu min dil'atil aisar, dari tulang rusuknya Adam sebelah kiri. Karena Adam itu tinggal sendiri ketika sedang tidur, ya, lalu diambil dari tulang rusuknya sebelah kiri, lalu diciptakanlah itu Hawa untuk menghibur itu Adam, karena dia merasa sepi kalau sendiri di dalam surga. Ya, namanya manusia itu kalau bujang sendiri itu merasa tidak tenang hidupnya, apalagi kalau sudah balik, ya. Ya, makanya kalau sudah balik laki-laki harus kawin bila sudah mampu. Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Tapi di sini belum, ya. Nanti setelah kalian balik. Nah, jadi itu maksudnya zaujuka, istrimu. Kemudian al-jannah. Ya, al-jannah itu surga. Nah, ini ada beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan surga itu yang di bumi, ada juga yang mengatakan di langit. Tetapi kebanyakan mereka mengatakan di langit. Ya. Jadi surga itu tempatnya Adam dan Hawa untuk bersenang-senang. Jadi sebenarnya kampung kita itu surga. Jadi kalau kita mati kembali ke kampung kita, karena nenek moyang kita itu berasal dari surga. Jadi kalau kita tidak masuk surga, itu berarti tidak kembali ke kampung halaman. Ya. Wa kula minha, dan makanlah kalian. Ya, kalian berdua minha, dari surga itu. Di sini ada ulama mengatakan satu saja pohon yang dilarang makan buahnya, yang lain bebas. Nah, tidak ada tahu pohon apa itu. Tetapi di sini disebutkan oleh iblis pohon khuldi. Ya, khuldi itu artinya kekal. Makanya Adam dan Hawa itu dilarang makan buahnya, sedangkan mendekati saja dilarang, apalagi memakannya, ya. Maka cara iblis menggoda supaya mau memakan, dia mengatakan, kalau kamu mau kekal di dalam surga, makan itu buahnya. Kenapa Allah melarang kamu mendekati? Alasannya supaya kamu keluar dari surga. Ya, kalau kamu mendekati, itu kalau kamu tidak mendekati, maka kamu akan keluar dari surga. Supaya kamu tidak keluar dari surga atau kekal, maka makanlah itu buahnya pohon khuldi. Nah, lalu mereka makan, sehingga mereka disuruh keluar dari surga bersama iblis. Nauzubillah. Kemudian ya itu kula, makanlah berdua, kula. Ya, jadi ada alifnya, itu artinya berdua, aliful isnain. Alif yang menandakan dua orang.
Kalau 2 orang itu bisa 2 laki-laki, bisa 2 perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di sini laki-laki dan perempuan. Kemudian ragadan, ya, artinya di sini banyak, yang sepuasnya, yang seenaknya. Jadi di surga itu kita makan dengan puas, dengan nikmat, dengan enak, ya. Kalau di dunia ini ya bisa makan yang belum tentu enak, belum tentu segar, belum tentu nikmat. Tapi kalau di surga pasti. Nah, tafsir ya, jadi di situ kita bebas di dalam surga itu. Tidak ada yang dilarang kecuali itu saja. Nah, pohon. Kemudian haitsu syi'tuma. Nah, haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajara. Ayatnya di mana saja kamu sukai, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Jadi semuanya bebas. Tapi nanti ini surga yang akan datang di akhirat itu tidak ada lagi larangan. Ya, bebas. Apa saja namanya surga itu tidak ada aturan. Makanya di dalam hadis itu surga akhirat ada surga dunia, ya. Surga dunia itu surganya orang kafir. Surga akhirat itu surganya orang beriman. Ya, kalau dunia bagi orang beriman itu seperti penjara. Penjara itu penuh aturan, ya. Makanya Nabi mengatakan ad-dunya jannatun lil kafir wa sijnun lil mu'min. Surga yang ada di dunia ini adalah dunia yang ada di dunia ini, nikmat kesenangan dunia di atas dunia ini adalah surganya orang kafir. Apa itu surga? Surga itu tempat bersenang-senang, tidak ada aturan, bebas, semau-maunya. Kerjakan apa sesukamu, yang penting kamu puas. Tetapi ingat, nanti di akhirat bukan surga lagi, neraka. Nah, tapi bagi orang beriman, itu seperti penjara. Penjara itu ya banyak aturan. Nah, seperti kita orang Islam harus ikut aturan. Nah, di pondok pesantren ini banyak aturan, ya harus kamu ikut aturan. Tidak boleh melanggar. Kalau melanggar ya pasti mendapat sanksi. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Banyak aturan, ada perintah, ada larangan. Nah, jadi kalau mau selamat dunia akhirat, ya ikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini pohon yang ada yang mengartikan pohon yang dimaksud di sini adalah pohon anggur, ya, atau batang gandum. Nah, ini atau lain-lainnya. Maksudnya jangan memakan buahnya. Jadi ini penafsiran dari beberapa ulama. Tapi kalau penafsiran dari Al-Quran itu ya yang ada ayatnya mengatakan khuldi. Khuldi itu kekal. Kemudian minaz zalimin. Ya, kalau kedua Adam dan Hawa ini memakan buah khuldi itu berarti mereka melanggar karena sudah dilarang tapi dia lakukan apa yang dilarang. Maka itu namanya melanggar. Ya, termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kalau kamu melanggar aturan di pesantren, itu berarti kamu disebut nakal, ya, disebut bandel, ya, dan harus mendapat hukuman. Apakah dari kakakmu atau dari gurumu atau teman sendiri, ya, berupa celaan, ya. Jadi jangan melanggar. Kalau kamu ikut aturan, insya Allah selamat, aman, baik aturan agama maupun aturan pesantren, ya.
Jadi dikatakan sini minaz zalimin, kamu menjadi orang-orang yang lalim, al-asin, ya, orang yang berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu orang yang melanggar agama. Nah, jadi kalau kita mau masuk surga, nah itu kita harus patuh, ya. Kita ini semua masuk surga, ya, karena kita beriman, ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dengan yakin, lalu dia amalkan itu apa yang dia ucapkan, itu dijamin masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kata Rasulullah, semua orang yang mengatakan yang tidak ada Tuhan selain Allah, ya, ini yang dimaksud orang Islam yang mentuhankan Allah satu-satunya Tuhan dan tidak menyekutukan sedikit pun. Nah, itu sudah pasti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Loh, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Kata sahabat, iya ada. Siapa itu? Ya, man ata'ani dakhalal jannah. Jadi orang yang mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, lalu dia patuh, taat pada aturan-aturan Allah dan Rasulnya yang ada di bumi ini selama dia hidup, itulah yang mau masuk surga. Tapi kalau dia tidak taat, ya walaupun dia mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi dia langgar, ya tidak sholat, tidak puasa, tidak mengaji dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kamu tidak taat di pesantren, nah itu termasuk orang yang nakal, ya, dan mendapat sanksi dari aturan karena sudah ada aturan. Baik, mari kita baca doa penutup dari pengajian ini. Ikuti saya, ya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilla'a huznina wa dhihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.